Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibnu Hayyan semuanya. Anak-anak, ayo seberapa sering anak-anak semua membaca selain karena diberikan tugas oleh ustadz ataupun ustadzah? Siapa yang suka membaca? Apakah setelah membaca sebuah teks ataupun bacaan, anak-anak dapat bisa langsung memahami maksudnya dan dapat menangkap informasi penting di dalamnya? Ataukah masih sering bingung dengan maksud dari teks yang dibaca itu? Nah, kita hari ini insya Allah akan mempelajari bagaimana mencari informasi penting dari sebuah teks agar kita tidak lagi bingung setelah membaca sebuah teks. Namun sebelum kita belajar, kita ucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca akan memberikan kita banyak informasi. Informasi yang ada pada teks bacaan dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks tersebut dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain secara lisan maupun tulisan. Lalu, apakah itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dari sebuah teks bacaan dapat kita peroleh dengan cara yang pertama adalah membaca. Jadi yang pertama kita baca isinya dengan cermat, membaca seluruh isi teks dengan cermat. Setelah itu, setelah kita membaca informasi yang dapat kita peroleh, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, kita dapat mengelompokkan setiap pertanyaan itu dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Mind map itu adalah menyajikan informasi dalam bentuk diagram dari hasil pengelompokan setiap pertanyaan. Jadi yang pertama dibaca dulu, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu kita bisa membuat peta pikiran atau mind map. Nah, informasi-informasi penting dalam sebuah teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran ataupun mind map adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal yang berhubungan dengan ide pokok. Coba siapkan alat tulis dan pensil serta buku. Lalu dibaca teks berikut dengan cermat.
Sudah? Sudahkah anak-anak mampu menangkap informasi penting di dalamnya? Nah, untuk mempermudah kita kita dapat membuat peta pemikirannya atau mind map seperti berikut. Jika kita telah membaca teks tadi dengan cermat, maka dari teks wisata hutan Desa Bumi Gemilang, kita dapat menangkap informasi-informasi pentingnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa? Pertanyaan pertama adalah apa? Apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Yaitu kita jawab, hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Yang pertanyaan berikutnya adalah siapa? Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawabannya adalah para pemuda Desa Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan desa wisata. Yang selanjutnya adalah pertanyaan mengapa? Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Kita jawab dari teks, karena jenuh dengan mata pencaharian yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luas? Nah, jawab dari teks tersebut yaitu dengan mengumpulkan foto dan video pemandangan alam hutan dan mengunggah ke media sosial. Nah, ini adalah contoh peta pikiran atau mind map dari teks wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Di awalan tadi kita sudah tahu bahwa dalam sebuah teks terdapat banyak sekali informasi. Biasanya setelah ada sebuah teks, maka akan ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Fungsinya adalah agar kita lebih memahami isi teks tersebut dan umumnya jawaban dari pertanyaan itu ada di dalam teks. Untuk itu kita dapat menggarisbawahi kalimat penting untuk memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, apa saja yang harus digarisbawahi? Misalnya seperti kalimat yang menyatakan tokoh, tempat, sebab akibat, dan informasi penting lainnya. Dan ingat juga arah jawaban dari kata tanya yang diberikan. Kalau kata tanya apa, berarti mengacu pada arah jawabannya adalah nama benda, sebab, akibat, judul, ataupun tema. Lalu di mana? Berarti arah jawabannya adalah tempat atau latar. Kalau kata tanya kapan, itu mengarah pada waktu kejadian suatu peristiwa. Kemudian kalau tanda tanyanya siapa, itu mengarah kepada tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalau pertanyaan adalah mengapa, mengarah pada alasan suatu masalah dalam teks. Kalau pertanyaan bagaimana, mengarah pada cara membuat, proses, urutan, pendapat, ataupun sikap. Kalau kata tanya berapa, berarti mengarah pada jumlah ataupun banyak benda. Nah, semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini, kita tidak lagi bingung setelah membaca sebuah teks bacaan, sehingga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Apabila kita memiliki informasi yang baik, maka langkah baiknya kita juga menjelaskan kembali atau membagi informasi itu kepada orang lain, agar mereka juga dapat mengambil manfaatnya. Menjelaskan informasi itu dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan.
Secara tulis kita dapat lakukan seperti yang kita telah pelajari, sedangkan secara lisan informasi dari teks dapat kita temukan dalam sebuah diskusi. Diskusi berarti bentuk bertukar pikiran yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada. Selain itu, dengan diskusi berbagai bentuk permasalahan yang ditemukan juga dapat dipecahkan secara bersama-sama. Untuk mengetahui seberapa paham anak-anak dengan materi hari ini, maka tugasnya adalah carilah sebuah teks bacaan, boleh dari buku Bu Pena maupun buku lain atau sumber yang lain ya. Kalau kalian punya buku yang lain silahkan. Lalu bacalah dengan cermat. Kemudian buatlah peta pikiran dari teks tersebut seperti contoh yang ada di buku Bu Pena halaman 78 atau pada halaman 85. Sekian dari Ustazah. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dengan baik dan sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga ilmu yang kita pelajari membawa manfaat hari ini dan di kemudian hari. Mari ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.